Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya kembali kita akan mereaction Opung Parbelak di sini ya kan ya. Pak Jokowi pulang di Solo ya kan. Oke di sini kita baca dulu. Jokowi dikabarkan ikut kampanye pilkada di Solo ya kan. Rudi beri sentilan, istirahat dulu lah. Ini Rudi ini kader PDIP ya guys. Dan ya kayaknya mereka panik ya kan karena Pak Jokowi pulang ke Solo. Jadi setelah Pak Jokowi pulang ke Solo ya kader-kader PDIP ataupun PDIP yang ada di Solo ya kan kandangnya banteng ya semuanya panik ya kan. Takutnya nanti Pak Jokowi ikut kampanye di lawan politiknya PDI. Aduh parah. Oke langsung saja kita simak ini dia videonya. Kalian kenal dengan manusia berkumis yang satu ini? Ya ini dia. Bukan Adam suaminya Mbak Inul. Iya bukan ya. Apa Adam suaminya Mbak Inul satu-satunya manusia berkumis di muka bumi ini? Bukan ya. Enggak kan? Kalau nggak salah Rudi nih namanya ya. Jadi dari berapa ratus ribu masyarakat di kota Solo yang mencintai Joko Widodo, ini adalah salah satu orang yang paling tidak senang ketika Bapak Joko Widodo pulang ke kampung halamannya di Solo. Karena apa? Karena dia adalah ketua DPC PDIP Perjuangan yang memastikan Andika Perkasa harus menang di kota Solo. Saking paniknya, kawan ini memberikan statement ya di media sosial. Kalian tengoklah ini ya. Jokowi diajak kampanye. Oke, Jokowi diajak kampanye. Oh, Rudi sarankan Jokowi istirahat dulu. Cari ini opo, Bapak Jokowi sebaiknya istirahat di rumah. Rasa melu-melu kampanye. Panik ya. Ngatur negara selama 10 tahun ini susah. Sebaiknya Bapak Jokowi istirahat di rumah. Panik. Mas tak gandani yo mas. Nek Bapak Jokowi mau diem di rumah, mau melu kampanye, nek urusannya karo sampean iki apa? Karo sampean iki urusannya apa? Mentang-mentang sampean iki ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, gara-gara saking paniknya, sampean keluarkan statement ngono. Rak masalah. Nah, Bapak Jokowi kan bukan presiden lagi. Iya. Beliau itu kan sudah rakyat biasa. Tidak usah khawatir toh mas. Pengaruhnya masih ada ya. Ketakutanmu itu berlebihan mas. Aduh ngomong Jawa ini mas. Kita main jujur-jujur aja mas. Ya jujur aja. Sampean fokus memenangkan Andika Perkasa. Nek Bapak Jokowi duduk-duduk tenang di rumah, ndak usah ikutan kampanye, rasa ikutan melu-melu orasi. Yakin Bapak Ahmad Lutfi menang 65%. Mantap. Dan juga ini pengumuman untuk setiap relawan dan juga tim pemenangan dari Bapak Ahmad Lutfi. Nanti kalau misalnya Bapak Jokowi ikutan kampanye, ndak usah dikasih orasi. Cukup duduk saja di samping Bapak Lutfi. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa memandang mana presiden ketujuh yang menjadi presiden kecintaan mereka. Kalau Ahmad Lutfi tanpa kehadiran Bapak Jokowi itu dipastikan 65%. Nah kalau misalnya Bapak Jokowi hadir tanpa orasi, kemenangan naik menjadi 75%. Duduk-duduk aja ya, nggak usah ngomong-ngomong. Makanya nanti kalau sempat Bapak Jokowi dikasih orasi, itu kemenangan jadi 85%, jadi bahaya itu mas. Wes ketok iki. Payah, wes angel iki angel. Udah kelihatan siapa yang menang, siapa yang kalah. Mas, tak kandani yo mas. Bapak Jokowi itu bukan cuma milik masyarakat di daerah Solo. Dene itu bukan miliknya warga Jawa Tengah. Beliau itu adalah milik bangsa Indonesia. Iya.
Masih dicintai ya. Dan kami rata-rata 80% sampai sekarang masih menyimpan cinta terhadap Bapak Jokowi. Iya, masih. Nggak tahu entah kenapa perasaan ini begitu cepat berlalu. Bagi kami itu Bapak Jokowi itu masih presiden di hati kami. Dan kami adalah termasuk golongan rakyat yang susah move on, Mas. Dan kami butuh waktu untuk melupakan beliau. Jadi orang ini memang betul-betul sudah mulai panik. Karena apa ya? Karena kedatangan Bapak Joko Widodo ke kampung halamannya itu akan memberikan efek negatif terhadap perolehan suaranya si Andika Perkasa. Ya, bayangkan kalian, sedangkan Andika Perkasa dan juga Ahmad Lutfi itu bisa diprediksi sekitar 56% kemenangan di tangan Ahmad Lutfi. Apalagi sudah ikut campur tangan Bapak Jokowi. Sekarang begini, kalian mau larang Bapak Jokowi ikut-ikutan kampanye, hak kalian apa? Itu yang pertama. Baru yang kedua, Bapak Jokowi tidak presiden lagi. Iya. Beliau itu rakyat biasa. Jadi ketakutan kalian apa? Memang betul beliau itu anak wakil presiden. Tenang aja lah, main jujur aja lah, kita main adil aja lah. Ya kan? Jadi terserah dia. Apalagi Bapak Ahmad Lutfi itu adalah orang dekat beliau semenjak beliau masih jadi wali kota Solo. Ya, setiap orang itu punya hak ya untuk memenangkan pasangan calon masing-masing gitu ya. Jadi memang ini sangat rawan memang untuk Jawa Tengah. Karena apa ya? Karena Jawa Tengah selama ini mendapat julukan kandang banteng karena memang selama ini Jawa Tengah itu perolehan suara untuk legislatif itu selalu terbesar. Dan juga sudah 3 kali berturut-turut bisa dikatakan gubernur itu dari PDI Perjuangan. Wow. Ya. Jadi kedatangan Bapak Joko Widodo ke kampung halaman ini jujur saja ini memberikan kepanikan tersendiri gitu. Kepanikan ya. Ya. Karena bagi mereka, bagi tim suksesnya Andika Perkasa yang ada di Jawa Tengah ya, mereka itu sangat menyayangkan kenapa Bapak Joko Widodo harus habis masa jabatannya bulan 10. Permintaan mereka maunya bulan 12. Karena apa? Karena kampanye dan juga pemilihan itu di bulan 11. Ya, berarti Bapak Joko Widodo akan lebih leluasa menggunakan haknya untuk mendukung pasangan calon tertentu. Ya kan? Sekarang tendensinya apa coba? Ya kan nggak ada lagi kan? Kalau misalnya beliau presiden, contohnya khawatir kalian ya boleh. Seperti kedatangan beliau itu ke Sumatera Utara. Dibilanglah ada kaitan dengan pencalonan menantunya. Enggak juga. Enggak juga. Jadi kalau orang-orang yang berpikiran negatif, apalagi dari lingkaran banteng, ya memang betul kehadiran Joko Widodo itu memberikan dampak buruk, nuansa tersendiri. Dampak buruk bagi mereka. Coba bayangkan berapa kali pertemuan yang diadakan dalam skala nasional, di mana ada Bapak Jokowi, di situ Mak Banteng nggak mau ikut-ikutan. Jadi apa artinya? Artinya itu biar tahu kalian kalau misalnya orang yang berpikir kerdil bilang begini, nggak sudi lah Mak Banteng itu satu panggung sama Jokowi, nggak sudi lah ke Ibu Ketum itu hadir-hadir di situ, nggak level, nggak sederajat. Yang satu pejuang demokrasi, yang satu pejuang keluarga. Itu bahasa mereka. Itu bahasa tapi tahu mereka ya. Kalian, kenapa Megawati bersikap seperti itu? Ya, karena beliau itu punya ketakutan sendiri ketika berdamping-dampingan duduk dengan Bapak Jokowi. Nggak usah berdamping-dampingan duduk, tatapan mata. Makanya kehadiran Bapak Jokowi, ya kan, pulang ke kampung halamannya itu memberikan efek ketakutan tersendiri. Kalian masih ingat? Aku katakan apa? Bahwasanya Bapak Jokowi itu istirahat di rumah hanya 3 bulan. Istirahat 3 bulan ya. Selanjutnya negara masih memerlukan beliau.
Kenapa aku bilang 3 bulan? Ya iya, selesai dulu pilkada. Selesaikan dulu pilkada, tumbangkan dulu Coba tengok banteng. dulu ya kan. Dimanapun beliau hadir, selalu ada daya tarik tersendiri gitu. Padahal beliau bukan presiden lagi. Oh, Coba iya, iya. beliau beliau itu waktu itu sholat Jumat ya. Beberapa hari yang lalu beliau itu sholat Jumat. Tanya sholat Jumat atau sholat biasa ya. Sholat Jumat. Dan beliau itu dikerumuni ya oleh masyarakat. Setelah itu waktu lagi makan soto, bukan cuma masyarakat yang datang menghampiri beliau, tapi calon gubernur. Aduh. Jadi walaupun Bapak Joko Widodo bukan lagi presiden ya, di mana-mana sekarang itu beliau itu dikejar-kejar masyarakat. Ya, masih dicintai ya. Makanya aku bilang tadi, betul yang aku bilang itu ya, 80% rakyat Indonesia itu adalah bangsa orang yang susah move on. Iya, iya. Makanya walaupun mereka punya perasaan ya bahwasanya Bapak Prabowo adalah presiden yang baru, mereka butuh waktu untuk mencintai presiden yang baru. Aduh. Tapi bikin cepat Bang, karena ada Gibran. Jadi cepat lah ya. Cepat kita mencintai Pak Prabowo. Makanya aku bilang tadi ya, 80% rakyat Indonesia ini masih mencintai beliau. Dan bisa dikatakan termasuk golongan orang-orang yang susah move on. Susah move on, aku bilang sama kalian. Karena sebagian besar itu masih berpikir bahwasanya presiden mereka itu masih Jokowi. Itu saking melekatnya hati. Butuh waktu untuk melupakan. Iya, iya. Dan butuh waktu untuk mencintai yang baru. Iyalah. Iyalah. Iya kan? Iya, iya. Jadi makanya aku bilang ya, jadi bagi para pembenci Jokowi udahlah ya. Untuk Refli Harun, ya setelah itu Faisal Assegaf, Roy Suryo, ya dari golongan kiri dan juga golongan kanan. Ya, golongan kiri ya itulah dia orang-orang Roy Suryo dan juga kawan-kawan dan sejenisnya. Golongan kanan ya itulah dia orang-orang PDIP ya. Jadi bisa dikatakan ya nggak ada gunanya lagi kalian benci sama Bapak Jokowi. Karena apa? Karena beliau bukan lagi presiden. Gitu. Apa sih yang perlu kalian takutkan dari seorang Bapak Jokowi? Sehingga kalian menyatakan bahwasanya Bapak Jokowi nggak usah ikut-ikutan kampanye. Itu artinya apa? Artinya Bapak Jokowi berarti masih punya aura kepemimpinan itu, masih punya karisma leadership itu, melebihi daripada calon-calon kalian itu. Ya kan? Jujur aja. Bahkan melebihi dari partai kalian. Ya, lebih partai kalian. Banteng maksudnya. Itu dia ya. Jadi ku bilang sama kalian, kalau untuk Jawa Tengah ya bisa dipastikan Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Oke, mantap. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi tuh ya. Karena memang dari segi apapun, dari segi milenial dapat. Karena apa? Taci Yassin itu masih muda. Dari golongan religius juga dapat. Karena apa? Karena Taci Yassin itu adalah pentolan dari Nahdlatul Ulama. Dari segi ketokohan, Ahmad Lutfi bisa dikatakan sudah hampir 25 tahun berkarir di daerah Jawa Tengah. Ya, itu dia. Jadi nggak ada faktor lagi yang akan menyebabkan kekalahan dari Ahmad Lutfi, nggak ada ya. Nah, itu dia ya guys, Opung Parbelak ya. Ya, video ini nggak full ya kan. Namun kalau kalian mau nonton video fullnya langsung aja ke channel Opung Parbelak ya guys. Nah, jadi iya guys ya. Setelah Pak Jokowi pulang ke Solo ya kan, maka ya kader-kader PDIP yang mendukung siapa namanya? Calon gubernurnya ya, Andika ya kan gitu ya kan, panik gitu ya kan. Panik, padahal Pak Presiden sudah nggak jadi Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden, tapi kenapa mereka harus panik gitu ya kan? Dulu di waktu Pak Presiden masih menjabat gitu ya kan, Pak Jokowi masih menjabat, mereka larang-larang kampanye ya kan. Sekarang sudah tidak menjadi apa-apa gitu ya kan, sudah jadi rakyat biasa Pak Jokowi, dilarang juga, disuruh istirahat karena mereka panik ya, seperti itulah ya guys. Nah, jadi guys,
Mungkin itu sajalah untuk video kali ini, dan ya apapun lah tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.